partai kuasa. Silakan, Bu Rocky, Bu, silakan berdiri seperti yang kita tadi melakukan. Yang MC aja. Dua. Oke, partai kelas. Artinya, Bang. partai kiri. Ini saya mau berdiri sebelah kiri. Boing. Bang, Boing. Kasih mic yang itu. Mau partai kiri. Kurang kencang. Dua. Oke. Baiknya ini seperti warna partai buruh. Apa yang paling pada partai ini? Yang tidak dimiliki oleh partai buruh itu partai seluruh dunia. Partai buruh Indonesia terkait dengan partai buruh Australia, terkait dengan partai buruh New Zealand, terkait dengan partai buruh Inggris. Karena ini satu peradaban. Ini peradaban kelas. Ini yang memungkinkan rasa sakit partai buruh Indonesia sama dengan rasa sakit partai buruh di Inggris, sama dengan sakit partai buruh di Venezuela, sama aja. Kan definisi tadi itu kelas struggle. Walaupun secara historis ada lagi partai buruh yang memakai ideologi kelas struggle versi marxisme ortodoks. Partai buruh sekarang menggunakan parlemen dalam upaya untuk menangkan regulasi. Itu aja bedanya. Tetapi tetap partai buruh itu datang dari kesepakatan kemanusiaan untuk membangun solidaritas. Itu dasarnya. Itu. Maka dari itu, saya tidak ingin partai buruh itu tokoh-tokohnya menjadi buruh dari partai. Partai buruh partai paling otonom, partai yang dipelihara oleh segala. Partai lain dipelihara oleh oligarki, itu bedanya. Apa yang partai buruh ini? Setiap malam di Indonesia ada 9,8 juta orang tidur dengan keroncong kelaparan. Itu konsisten pertama dari partai buruh. Mereka yang tidur kelaparan dan besok pagi juga masih kelaparan karena harga beras naik. Tapi saya bisa pastikan dalam hidup ini akan ada operasi pasar versi kekuasaan. 10 kilo beras akan dibagi-bagikan dan sangat mungkin di situ akan ada robot Gibran. Itu cara memanipulasi solidaritas. Kalian bisa dengan akal terakhir. Tunggu aja di hitungan, tunggu pada di orang yang kalian orang kena di situ. Siapkan aja, minyak setengah liter, tempel. Banyak di dalam. Kan itu memberi politik kan, supaya orang tahu bahwa beras dan minyak ini datang dari oposisi dan dari kekuasaan. Apa urusannya? Kalau kita mau main teknik, tapi tentu itu adalah soal moral kita. Moral kita udah habis ketika MK memutuskan seseorang kemarin dan lenyap seluruh harapan kita dalam moral. Anda bayangkan seorang anak kecil memimpin partai kecil meminta suami dari tantenya untuk meloloskan kakaknya menjadi calon wakil presiden atas perintah bapaknya. Kata Ferry itu adalah mahkamah keluarga. Bagi saya itu adalah maksiat keluarga. Jadi problem kita bukan menurunkan harga, tapi menurunkan keluarga. Bukan cuma harga yang menurunkan, tapi keluarga.
berkali-kali dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menghalangi oposisi. Berkali-kali dia intervensi dalam kongres partai. Berkali-kali dia memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan kebijakannya. Omnibus Law, segala macam itu. Jadi Anda ingat, salah satu cara untuk menghidupi presiden adalah melihat perbuatan buruknya ada apa enggak. Dalam konstitusi namanya perbuatan tercela. Ini udah maksimal perbuatan tercelanya. Karena melibatkan kepentingan keluarga, kemaksiatan keluarga. Itu tercela banget. Kenapa PDIP nggak tarik kartu anggota Jokowi? Kenapa PDIP tidak memulai proses impeachment itu? Dasarnya ada perbuatan tercela. Oh ini nggak tercela, oke. Survei saat Indonesia tercela atau bukan? Bikin referendum. Kalau nggak percaya, kan terbukti tercela. Dan pas ini tercela dari sisi akal sehat, dari sisi moralitas publik ini tercela. Mestinya di-impeach. Ini banyak. Kita masih menunggu keadaan ini tunggu. Tapi kita harus pastikan bahwa kita harus punya subjektivitas untuk mempercepat proses itu. Jadi kita akhirnya harus membayangkan terutama partai itu, terutama Ferry Bau. Bayangkan misalnya perubahan politik terjadi di luar sistem elektoral. Berarti nggak ada pemimpin perubahan politik di luar sistem elektoral. Mau disebut makar ya? Rob, terima kasih ketemu tagline-nya. Turunkan harga dan keluarga. Supaya bangsa ini berharga. Jadi dalam keadaan itu kita harus bayangkan misalnya bahwa oke, hari ini Mahfud MD dilantik sebagai dalam presiden. Oke, selesai satu problem. Kita tunggu apa yang mau dikatakan oleh Pak Prabowo terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan emosi publik, yang menganggap bahwa itu adalah keputusan maksiat. Kita mau tunggu itu. Yang kita harus bayangkan, apakah Pak Prabowo punya dissenting opinion terhadap keputusan itu di partai. Dia nggak mungkin bikin opini ini, tapi saya baca tadi Pak Yusril Izzah Mahendra mengucapkan sesuatu yang mungkin akan mengganggu stabilitas koalisi Prabowo. Tapi itu ada dissenting opinion Yusril yang adalah anggota dari kabinet, anggota dari koalisi. Jadi tetap kita mesti duga akan terjadi sesuatu dalam 1-2 minggu ini. Kita senang pada itu ya di luar negeri dan kita ingat dulu juga Pak Harto dari luar negeri. Bersejarah itu punya rumusnya sendiri. Jadi saya balik lagi pada ini kemampuan kita untuk melihat secara cerdik cepat untuk mempercepat perubahan politik. Keadaan ini yang harus dihitung oleh sebuah partai yang justru punya siasat. Partai buruh ini partai yang punya siasat, berupaya menyelinap di dalam kesulitan regulasi. Jadi gemparkan rakyat kita bahwa ada momentum untuk menghasilkan perubahan. Dan tidak ada satu orang pun sekarang yang percaya siapapun yang masih bergandengan tangan atau kena splatteran dari Jokowi itu akan meneruskan dengan dia. Tidak ada satu anak muda yang percaya bahwa seseorang yang disebut karena kemudaannya bisa mewakili pikiran masa depan. Tidak ada. Coba kita bayangkan kalau terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis politik, terjadi krisis security kawasan, dan Pak Prabowo ada dalam kesulitan kesehatan. Bocah mana yang akan mewakili Indonesia? Hal yang normal kita pikirkan. Jadi saya singkat aja bahwa
disiapkan oleh sejarah. Yang dalam bahasa teman-teman ini adalah semacam sunatullah. Keadaan ini memungkinkan kita untuk menghitung ulang potensi masyarakat sipil untuk bergandengan tangan mengepuisan. Saya ingin tanya, lebih diperdalam. Sebenarnya kekecewaan masyarakat ini kan sudah cukup lama. Ya. Kekecewaan terhadap rejim, keinginan untuk perubahan dari Orde Baru hingga hari ini. Tapi kenapa kekecewaan itu belum mampu melahirkan sebuah gelombang perlawanan yang begitu kuat, yang mampu. Kalau mengatakan people power atau sebuah metode, apa problemnya di masyarakat kita pada hari ini? Sehingga tidak bisa mengakumulasi kekecewaan dari sebuah gerakan. Oke, bangsa ini dianggap bangsa pemaaf, bangsa yang menerima. Tetapi juga di dalam antropologi bangsa ini ada istilah bangsa tulang ngamuk. Amok itu istilah yang ada di dalam antropologi dan bahkan masuk di dalam kamus bahasa Inggris tentang sifat manusia Indonesia berlain umumnya yang bisa marah tanpa alasan. Namun, amok masa dari nerimo ke ngamuk itu cuma perlu satu kompetensi dibakar militer. Market ekonomi biasa untuk efisiensi. Jangan efisiensi
pastikan itu cepat dan segera. Jelas supaya orang tahu bahwa distinktif karakter dari partai buruh adalah anti market society. Itu dasarnya. Nah, saya ingin semua yang ada di sini membaca banyak konsep supaya kalau berdebat itu ada semacam ide bahwa oke di partai itu, tapi bukan partai yang kehilangan konsep. Partai buruh justru dimuliakan karena dunia sekarang mengubah seluruh paradigma akumulasi seperti pada paradigma distribusi. Bahkan pemimpin yang biasa yang mewakili negara-negara di Davos mengubah cara berpikir. Tidak mungkin growth itu masih keadilan. Karena itu ide kooperasi itu bukan mana. Tapi itu adalah perang jangka panjang. Perang jangka panjang partai. Yang jangka pendek tadi adalah turunkan harga, turunkan dolar, agar bangsa ini berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rocky. Kita buka sesi tanya jawab, cuma hanya buat 3 ya. Ya, oke. Karena Bu Rocky mau pergi, saya minta sebelah kiri 1, di tengah 1, selatan 1. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Kita kesempatan mumpung ada orang-orang di sini. Oke, kemudian 1. Singkat aja ya. Langsung. Oke, terima kasih Bu Rocky. Pertanyaan kepada Bu Rocky. Ya, sudah silakan maju. Bu Rocky singkat, mohon ditanggapi jika partai buruh menentukan sikap memilih salah satu paslon atau tidak, gimana tanggapannya? Oke, nanti dijawab. Ya, kita kasih Pak. Ada kan? 1, 2, 3, ada? Oh, ada. Silakan maju. Ya, saya ingin bertanya kepada Bu Rocky, bagaimana menurut pandangan tim 2024 nanti tetap mempertahankan Omnibus Law, bagaimana nasib dari partai buruh dan gerakan buruh lainnya di Indonesia? Ya. Oke, silakan. Maju Bu. Terima kasih. Perkenalkan saya Jodin. Pandangan dari Bu Rocky Group dan Pak Amsari terkait kita partai buruh ini, apakah tadi yang dikatakan mengikut salah satu partai yang ada calon-calon presiden yang ada 3, apa kita tetap mendukung yang dari Bung Presiden? Udah kita majukan terus Bu Rocky Group dan Pak Rizal Ramli. Itu saja. Apakah kita harus terjun di situ? Terima kasih. Oke. Langsung Bu Rocky. Saya kasih kisi-kisinya. Tadi saya bilang, Anda harus bertanggungjawabkan. Anda partai buruh atau menjadi buruh sebuah partai. Kalau Anda tidak jawab,
intuisi saya mengatakan akan ada semacam kesulitan konstitusional dan emosi yang kemudian bangkit untuk memperlihatkan bahwa kami tidak ingin pemilihan umum dilakukan berawal dari kemaksiatan. Jadi tetap bikin contingency plan. Kalau terjadi krisis konstitusional, mau nggak partai itu bergabung dengan mahasiswa, bergabung dengan pakar-pakar negara untuk mendeklarasikan bahwa kita menginginkan karena begini ya, sejak kasus Mahkamah Konstitusi seluruh wahana politik berubah, seluruh mental rakyat berubah, rakyat dibuat tercengang, dan itu artinya kita mesti rawat ketercengangan itu. Jangan kita abaikan, kita justru mesti mengeksploitir dengan cara positif sumber-sumber perubahan baru di luar sistem kepartaian, di luar sistem elektoral. Dan itu yang merupakan janji peradaban dari setiap partai itu. Partai politik mendukung itu untuk menghasilkan kembali kebenaran, menghasilkan kembali keadilan. Dan itu bisa terjadi di luar sistem pemilu. Itu poin. Oke, Bung, terakhir sebagai closing statement, saya minta pendek saja. Apa kritikan Bung terhadap partai buruh agar kami bisa mengkoreksi diri kami, memperbaiki diri? Lalu apa usulan Bung terhadap partai buruh? Oke, ada ide bahwa partai buruh Indonesia harus mengikuti jejak partai buruh dunia. Tetapi ada problem bahwa Indonesia mengalami satu fiksasi kultural. Karena kalau kita anggap bahwa, saya terangkan teorinya akhirnya, buruh di Tangerang, di Bekasi, dieksploitasi oleh kapitalisme 24 jam. Maka dia diperolehkan setiap lebaran atau setiap hari raya, liburan, dia pulang kampung dengan ongkos 70.000. Dia bawa handphone baru, dia bawa oleh-oleh dari Jakarta, lalu dia digelundurkan di daerah sana. Jadi dia produksi. Saya menerangkan dulu ini. Maka tidak pernah terjadi pematangan proletariat, tidak pernah terjadi pematangan liberalisme itu. Akibatnya apa? Akibat dari tuntutan buruh itu terus-menerus soal upah. Bukan soal struktur politik, bukan struktur ekonomi itu. Jadi mesti ada ideologi yang menegaskan bahwa upah itu ada permainan kapitalis. Jelas. Karena dalam unionisme, orang bertengkar soal upah. Partai buruh bukan unionisme ideologi, tapi liberalisme. Melakukan perubahan struktural. Saya tadi kasih poin. Apa yang mesti dibuat secara struktural? Itu prinsip seolah-olah masyarakat Indonesia punya konsumen. Kita tidak anti pasar, tapi jangan market ekonomi berubah menjadi market society. Itu yang mesti dikendalikan. Jadi dua tantangan partai buruh ini adalah memanfaatkan ideologi barunya yang sekarang saya lihatkan yaitu solidaritas. Solidaritas itu dasarnya adalah di Indonesia ada keadilan sosial, kemudian juga ada kelompok sosialisme, kooperasi, itu kan ide dunia sekarang kan. Yang pertama, yang kedua, feodalisme itu mesti dikendalikan. Kalau nggak ada pematangan, Anda dieksploitasi, saya eksploitasi, begitu saya pulang ke kawasan-kawasan komunal, saya seolah-olah jadi produksi kecil. Itu membatalkan upaya untuk melakukan perubahan struktural yang dimaksud. Dari tadi saya diskusikan tentang soal itu. Tapi yang sekarang ada kebutuhan praktis yaitu tadi ucapkan sesuatu dalam perbedaannya. Bahwa moral Republik harus kita perbaiki. Karena yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi kemarin adalah batu nisan demokrasi. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut.